Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan Amung Tani Pantura yang tidak bosan-bosannya kita sering mengajak berkumpul, ya berbagi pengalaman dalam dunia bercocok tanam. Di dalam kesempatan ini kami akan mengulas lagi, tentunya tidak lepas dari ruang lingkup kita sebagai seorang petani. Dalam hal yang sering terjadi, perakiraan cuaca yang tidak menentu secara global mungkin ya, se-Indonesia tentunya sangat mempengaruhi muncullah hama-hama yang di luar kebiasaan. Seperti sekarang bisa dilihat, ya mungkin ini baru sebagian kecil yang mengalami kegagalan dari bercocok tanam. Menurut informasi dari BMKG itu cuaca seperti ini sampai bulan-bulan Agustus, misalnya bisa sangat ekstrim. Kalau kita masa bodoh tidak menghiraukan himbauan dari peringatan-peringatan, tentunya yang bisa menebak atau memperkirakan cuaca itu ya dari badan BMKG tadi. Apalagi sekarang zaman HP yang canggih, Android, itu mungkin bisa mengakses atau perkiraan dari BMKG. Jadi bisa, walaupun petani di desa dengan adanya kecanggihan tadi, kita bisa mendengar atau melihat baik melalui video visual TV atau video audio atau media-media yang lain yang sering menginformasikan bahwasanya cuaca begini begitu. Karena apa? Bisa menentukan langkah selanjutnya apa yang akan, biasanya kendalanya hama. Kalau penyakit enggak begitu, hama apa yang akan muncul. Seperti kebiasaan yang saya alami, biasanya bulan-bulan pertengahan Februari itu terjadi sundep, sampai nanti sampai bulan 3 atau Maret itu masih ada. Kalau misalnya wereng, hama wereng dan lain sebagainya, itu biasanya tidak separah kalau musim kemarau. Musim kemarau pun tahun-tahun tertentu atau interval tertentu itu akan muncul serangan hama yang endemis. Kalau dulu adalah, kalau orang tua bilang itu adalah ilmu titen, ilmu ingat-ingat apa yang sudah terjadi. Ya memang yang namanya perkiraan ilmu titen tadi tidak mutlak terjadi, bisa meleset atau bisa tidak. Itu biasanya kurun waktu sekian tahun itu serangan berat. Tahun-tahun biasa serangan ringan. Yang saya amati selama ini itu pasti terjadi. Karena hama itu mulai dari dulu. Cuma karena sekarang produksi
insektisida banyak sekali, sehingga petani akan berlomba-lomba membeli produk suatu bahan kimia atau insektisida yang tanpa kontrol. Dan saya ingatkan lagi, dengan adanya cuaca begini, kita juga sering, kalau bisa sering melihat atau menengok sawah-sawah kita. Boleh percaya boleh tidak, hari ini tidak apa-apa, besok bisa terjadi serangan yang mengerikan, karena proses telur atau proses perkawinan, walaupun kita sering mengamati, tapi juga tidak lepas teledor sedikit itu akan menjadi sangat fatal. Contohnya saya prediksi kemarin Sundep sudah parah, ternyata gelombang kedua lagi masih ada lagi. Biasanya kan Sundep atau misalnya sudah terjadi Sundep, biasanya beluk tidak ada, ternyata Sundep ada, beluk ada. Dan juga pernah dulu tahun berapa itu sampai berturut-turut beluk, dan yang terakhir sangat parah. Bahkan saya sendiri pernah tidak panen satu batang padi pun, karena menjadi beluk semua. Itu luar biasa. Itu pernah jadi mengalami satu kali, karena sudah terlanjur telur menetas dan masuk ke batang padi. Jalan satu-satunya adalah insektisida yang bekerjanya secara sistemik, bukan kontak lagi. Jadi cara kerja sistemik, kalau memang sudah serangan parah, paling menunggu apa yang kita sebut tunas baru. Jadi secara otomatis umur itu akan tambah, karena yang tadinya umur 90 hari panen, karena ini ada tunas baru, itu biasanya akan lebih dari 100. Karena tunas baru itu adalah prosesnya sama seperti awal tadi, jadi memperpanjang umur. Jadi untuk itu seringlah berkoordinasi bila mana terjadi lokasi-lokasi ada serangan. Zaman sekarang apalagi zaman HP, bisa menginformasikan kepada teman-teman, kalau toh bisa ketemu langsung, bisa cerita, oh di daerah sini begini. Kalau tidak, ya antar teman nanti kan bisa nyampe, misalnya lewat WA, lewat SMS dan lain sebagainya, lewat telepon, miss call, macam-macam bisa dilakukan, sehingga teman-teman kita tidak akan mengalami kegagalan seperti yang dulu-dulu tadi. Jangan menjadi petani yang egois, biar aja, biar sama rusaknya atau tidak berhasil. Itu salah. Paling tidak kita mengingatkan dari teman-teman kita, jangan sampai terulang lagi seperti dulu. Nah, yaitu kadang-kadang egonya tinggi, biar sama tidak panen, itu salah besar. Karena apapun yang terjadi, Indonesia ini swasembada pangan, yang jelas kan dari kita sebagai petani. Soal negara agraris sampai mengimpor itu kan lucu. Coba ingat dulu zamannya tahun Orde Baru, itu memang saya senang petani
tidak mengeluh dengan adanya ini itu, hidup tentrem enak karena tercapai swasembada pangan. Makanya orang dulu ada ngomong yang penting murah sandang pangan, pasti hidupnya akan seorang petani akan tenang. Orang seperti kita petani, walaupun anggap orang kecil, tapi ada suatu kata adalah petani adalah soko guru. Apa itu soko guru? Itu soko atau tiang yang paling pokok. Tanpa adanya petani, semua beli misalnya, coba yaitu terlena oleh kesuburan tanah, sehingga ada suatu lagu batang kayu pun bisa hidup, batang mati mandi aja pakai kolam susu. Itulah surganya Indonesia. Cuma dengan diminam bubukan itu menganggap sepele. Coba kita melihat di daerah lain betapa canggihnya. Kita masih seluruh proses produksi pertanian itu masih banyak yang manual. Padahal di negara-negara tetangga bisa dilihat di media informasi itu betapa canggihnya. Kita masih ketinggalan. Untuk itu jangan patah semangat. Motivasi apa yang perlu kita tiru? Informasi yang kita dapat kita coba, jangan putus asa atau katakanlah takut akan kegagalan. Pada seluruh percobaan seperti saya sendiri sering gagal. Berapa biaya yang uji coba untuk ini, untuk itu, tapi tidak masalah, karena kegagalan demi kegagalan adalah menempa kita untuk menjadi petani yang lebih baik. Kalau sudah gagal, kita coba metode baru. Gagal metode baru. Apa yang kita dapat informasi dari mungkin negara lain atau di daerah lain, jangan takut. Kita berlomba supaya menjadi petani yang benar-benar petani yang sukses, bukan petani yang numpang hidup, sekedar hidup sebagai seorang petani. Tentunya kita juga istilahnya untuk menghidupi keluarga jelas, tapi apa toh tidak kepingin yang lain, kan begitu. Demikianlah mungkin apa yang kami sampaikan adalah sebuah cambuk untuk menjadi petani yang lebih baik. Bagi yang setuju silahkan, bagi yang tidak ya tidak usah mencoba, karena semua itu memang usaha pasti ada kegagalan, tapi jangan takut kegagalan. Kita coba lagi, kegagalan kita coba lagi, insya Allah pasti akan menemu titik yang membanggakan untuk diri kita sendiri. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaat. Kurang lebihnya, bila mana ada prakata yang kurang cocok, bisa mengkritik atau mengkomen yang sempat melihat channel kami atau yang biasa kami ketemu di lapangan, bisa ya semacam kayak dongengan atau bencengkrama. Tentunya yang ruang lingkupnya dengan dunia pertanian. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.